Salam. Topik kita hari ini, gagasan tentang Trinitas Allah membuat ragu-ragu. Kitab suci menyatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Kata Yunani tulisan kitab suci Perjanjian Baru perihal Aku dan Bapa adalah satu, yakni ego kai pater eimi heis. Ego kai pater eimi heis, yang berarti Bapa adalah Allah dan Anak adalah Allah. Namun Bapa bukan Anak dan Anak bukan Bapa. Akan tetapi Bapa dan Anak memiliki kesatuan. Heis, kesatuan. Heis sebagai Allah. Alkisah, suatu hari Agustinus yang hidup tahun 354 sampai tahun 430, seorang pemimpin gereja mula-mula, berjalan-jalan di tepi laut sambil memikirkan misteri Trinitas. Di sana ia melihat seorang anak kecil sedang bermain kerang laut. Anak itu menggali lubang di pasir. Berjalan ke arah laut. Mengisi kerangnya dengan air. Lalu menumpahkan air laut itu ke dalam lubang galiannya. Agustinus lalu bertanya kepada anak kecil itu, "Kamu sedang apa?" Anak laki-laki itu menjawab, "Saya mau menuangkan laut ke dalam lubang ini." Lalu Agustinus berpikir, sama seperti anak kecil tersebut. Itulah yang sedang saya coba lakukan. Misteri Trinitas bagaikan lautan yang tak terbatas. Dan saya tengah berdiri di tepi lautan itu, serta berusaha memasukkan semua misteri yang tak terbatas itu, yang tak terbatas tersebut, ke dalam pikiran saya yang terbatas. Konsep Trinitas
tidak akan muat jika dimasukkan dalam kerangka logika umum. Juga tidak dapat sepenuhnya dianalisis oleh akal kita. Meskipun sepandai-pandainya kita, meskipun sepintar-pintarnya kita, meskipun kemampuan berpikir kita yang masuk akal begitu dalam, begitu hebat, namun tak ada alasan untuk menganggap Trinitas sekedar penemuan para ahli teologi. Pernyataan bahwa Allah yang esa menyatakan diri sebagai Bapa, Allah yang esa menyatakan diri sebagai Anak, Allah yang esa menyatakan diri sebagai Roh Kudus, semata-mata adalah usaha untuk menjelaskan ajaran kitab suci. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 dan ayat yang ke-30 menyatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Dan Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4 menyatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Mempercayakan hidup kita kepada Trinitas Allah berarti mulai memandang kebesarannya sebagai pencipta, mulai memandang kebesarannya sebagai penebus, dan mulai memandang kebesarannya sebagai penolong kita. Dengan kacamata iman kita memandang hal itu. Coba ingat, bukankah masuk akal jika Allah yang tunggal itu yang kita sembah, tempat kita menyerahkan hidup kita, pastilah jauh lebih besar daripada pengertian kita yang terbatas. Dia sang pencipta, berarti dia Allah yang tak terbatas. Sedangkan kita adalah ciptaan, pasti manusia yang terbatas. Mana mungkin dengan akal dan pikiran, dengan logika kita dapat memahami dia secara tuntas. Kita mau memasukkan misteri Trinitas itu dalam pikiran kita yang terbatas ini. Itu tidak mungkin. Karena dia jauh melebihi jangkauan kita. Dia Allah yang tak terbatas. Ingatlah gagasan ini. Ingatlah statement ini. Ingatlah pernyataan ini. Gagasan tentang Trinitas Allah membuat ragu-ragu. Akan tetapi pengenalan akan dia memuaskan hati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapa dalam sorga, Allah Trinitas, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa,
Allah yang esa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang sangat mengasihi kami umat ciptaannya. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk jamahan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pemahaman tentang pribadi Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang membuat kami tetap hidup bergantung dan beriman kepada Tuhan. Dan hari ini kami datang ke hadapan Tuhan pada hari Minggu tanggal 3 Agustus ini. Kami ingin berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan melihat bangsa dan negara kami sedang diwabahi oleh wabah virus corona COVID-19. Kami datang ke hadapan Tuhan. Tuhan melihat banyak handetolan kami yang meninggal, dan banyak yang terpapar, dirancang di tempat mereka ataupun di rumah sakit karena dikuasai oleh virus corona ini. Bapa dalam sorga, Allah yang tak terbatas itu, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta, penebus dan penolong kami. Kami mohon jamahan tangan Tuhan menyembuhkan, menyucikan, menguduskan, memulihkan dalam nama Yesus. Pakailah obat-obatan, alat-alat medis dan tangan dokter sebagai sarana kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi bangsa kami. Dampak dari wabah virus corona ini membuat banyak perusahaan ditutup dan banyak handetolan kami yang kehilangan pekerjaan. Namun Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup memulihkannya. Oleh karena itu Engkau pulihkan ekonomi bangsa kami sesuai dengan caranya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi tempat di mana kami bekerja, institusi lembaga di mana kami bekerja, di mana tempat kami mengembangkan pengetahuan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pulihkan. Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Ekonominya, bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, apa yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Biar kami yang ada mendapat berkat Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan. Kami menikmati itu semua karena kami bergantung kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin bangsa, pemimpin institusi, pemimpin gereja-gereja Tuhan, pemimpin rohani. Kami berdoa untuk para dosen, kami berdoa untuk para mahasiswa, mahasiswi. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan pakai kami, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan pekerjaan kami, baik sebagai pemimpin, baik sebagai pengikut, sebagai karyawan, sebagai mahasiswa, mahasiswi, sebagai dosen, semua dengan tanggung jawab. Kami bukan saja bertanggung jawab kepada pemimpin yang ada dalam dunia ini. Lebih dari itu, kami bertanggung jawab kepada pemimpin di atas segala pemimpin, yakni Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Lebih dari itu, pribadi kami, lepas pribadi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan dapati kami berdosa, Tuhan ampuni, suci kuduskan kami. Jika Tuhan dapati kami lemah, Tuhan kuatkan kami. Jika Tuhan dapati kami hilang pengharapan, bangkitkan pengharapan kami. Jika Tuhan dapati kami, Tuhan, dalam keadaan ragu dan khawatir, biarlah kami tetap mengenal Tuhan.
Dan kami tahu kalau kami mengenal Tuhan dengan benar, itu akan memuaskan hati kami. Karena kebenaran adalah kebenaran Tuhan saja. Dengan demikian kami andalkan kebenaran Tuhan yang memuaskan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Mungkin bukan mengidap atau mengalami sakit virus corona atau penyakit yang lain. Penyakit di mata, di hidung, di telinga, di perut, di kandungan. Penyakit dalam nama apa saja dan bentuk apa saja. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu serta jarak. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap yang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka telah mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin.